Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semua dimanapun berada, seperti janji saya di video yang lalu, siapa yang sebenarnya Buddha Angon atau Satrio Piningit itu? Ini jawabannya. Sebelumnya pahami tentang mengapa sampai saat ini mujadid atau pembaharu belum muncul. Bukankah seharusnya mujadid atau pembaharu sudah muncul di tahun 2024? Ini yang disampaikan oleh pembimbing kerohanian saya. Pahami hadis ini. Bermula datangnya Islam dianggap asing atau aneh. Apa maknanya? Bermula datangnya, maknanya awal disampaikannya Islam agama yang batin. Asing atau aneh bermakna baru atau belum pernah ada yang menyampaikannya. Akan datang kembali asing, maknanya apa yang disampaikan kembali menjadi asing atau aneh, karena yang disampaikan adalah hal baru atau asing atau aneh yang tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis dalam Islam agama yang batin sebagai pembaharuan atau koreksi dari ilmu agama Islam agama yang batin yang telah dirusak oleh para pemecah belah agama. Sampai di sini sudah paham? Berbahagialah dan siapa orang-orang asing itu? Maknanya orang-orang asing itu adalah mujadid atau pembaharu. Orang yang melakukan kebaikan di saat orang-orang melakukan keburukan. Maknanya orang yang melakukan pembaharuan atau koreksi di saat orang-orang melakukan penambahan dalam hal ilmu agama dari hasil olah otak atau pendapat mereka. Orang-orang yang melakukan kerusakan adalah mereka yang hanya belajar ilmu agama, apa kata orang dari buku atau kitab tulisan orang pemecah belah agama. Jadi siapa yang pertama kali beragama Islam agama yang batin? Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja kriteria atau tanda orang yang sudah beragama? 1. Diajarkan agama oleh Allah melalui malaikat utusannya dan tidak pernah belajar ilmu agama. 2. Dapat berbicara dengan Allah, para malaikat dan seluruh makhluk. 3. Paham makna dari isi kitab suci Al-Quran. 4. Dapat berbicara dengan firman-Nya atau ayat yang ada di kitab suci Al-Quran. 5. Yang beribadah kepada Allah adalah roh atau jiwa atau batinnya. 6. Saat salat di waktu sujud yang terlihat bukan sajadah, tetapi langit penuh bintang. 7. Saat mata dipejamkan yang terlihat bukan hitam atau gelap, tetapi langit penuh bintang. Itulah sebagian tanda utama dari orang yang sudah beragama sampai tingkat roh atau jiwa atau batinnya. Jadi yang beragama adalah roh atau jiwa atau batin, bukan yang zahir atau tubuh atau raga. Karena kelak yang akan mempertanggungjawabkan keimanan dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia adalah roh atau jiwa atau batinnya. Lalu bagaimana dengan umat baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ada yang sudah beragama sampai tingkat roh atau jiwa atau batinnya? Di masa baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada, dia yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi sangat populer dengan penduduk langit. Orang itu Uwais Al-Qarni. Itulah sebabnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabatnya, bila bertemu dengannya, mintalah didoakan. Apakah di akhir waktu dari akhir zaman ini ada umat baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi sangat populer dengan penduduk langit? Ada. Tonton terus video ini sampai selesai.
Siapa umat baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik? Umatnya yang terbaik adalah umat di masa baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Khalifur Rasyidin, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sampai tingkat apa beragama mereka? Beragamanya sampai tingkat kolbu atau hati. Secara umum inilah tingkat beragama yang tertinggi untuk seluruh umat baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah yang pertama mempelajari ilmu Islam agama yang batin dan belum ada penambahan maupun adanya golongan. Merekalah yang takut kepada Allah dan patuh kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak berani mengada-ada atau membuat dalil sendiri hasil dari olah otak atau pendapat pribadi atau bersama untuk Islam agama yang batin dan sudah sempurna. Setelah masa itu, mulailah bermunculan orang yang merasa pintar dan mempunyai hak untuk menambahkan dalil baru ke dalam Islam agama yang batin. Itulah mereka para pemecah belah agama Islam agama yang batin yang bersumber hanya dari yang maha batin. Sampai saat ini di akhir waktu dari akhir zaman, para pengikutnya membuat golongan-golongan baru, sehingga Islam agama yang batin bertambah rusak. Mereka para pemecah belah agama, tingkat beragamanya ada di tingkat pemahaman otak saja. Makanya mereka berani mengada-ada atau menambahkan hal baru yang tidak ada dalam Al-Quran, Al-Hadis dan Lauh Mahfuz. Lalu bagaimana dengan diri sendiri? Beragamanya sudah sampai tingkat apa? Paling tinggi tingkat mengerti atau pengertian dan hafal di otak. Jadi hierarki atau tingkatan beragama adalah sebagai berikut. 1. Tingkat batin atau roh atau jiwa atau sempurna seperti baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Tingkat kolbu atau hati seperti Khalifur Rasyidin, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3. Tingkat paham di otak seperti para pemecah belah agama. 4. Tingkat mengerti atau hafal di otak seperti yang ada saat ini. Akibat dari tingkat paham atau mengerti atau hafal di otak, terjadilah perdebatan dan saling menghujat seperti yang terjadi saat ini. Itulah tanda mereka pengikut dari pemecah belah agama. Lalu bagaimana dengan mujadid yang belum muncul sampai saat ini? Apakah mujadid itu juga beragamanya hanya paham di otak saja seperti para pemecah belah agama? Bila mujadid itu sama seperti para pemecah belah agama, berarti mujadid itu bagian dari pemecah belah agama. Lalu apa yang mau diperbaharui bila mujadid bagian dari pemecah agama yang hanya belajar ilmu agama? Apakah ada yang baru atau asing aneh-aneh yang hanya bersumber dari Al-Quran atau Al-Hadis atau Lauh Mahfuz? Pasti tidak, karena bila mujadid bagian dari pemecah belah agama, pasti mujadid belum beragama secara sempurna dan tidak akan dapat memperbaharui Islam agama yang batin yang hanya bersumber dari yang maha batin. Jadi pahami, mujadid itu sudah beragama seperti para nabi. Mujadid tidak belajar ilmu agama, tetapi diajarkan agama dan juga diajarkan hal baru atau asing aneh-aneh yang selama ini belum disampaikan oleh Allah dan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya disebut mujadid atau pembaharu dalam Islam agama yang batin, karena menyampaikan hal baru atau asing atau aneh yang tidak ada di Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi ada di Lauh Mahfuz yang akan disampaikan kemudian. Jadi buat siapa saja yang mengetahui ada hal baru atau asing atau aneh dari orang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi,
sebaiknya adakan cross-check atau tanyakan dengan Tuhannya. Jadi jangan katakan tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Karena bila mengatakan seperti itu untuk hal baru atau asing atau aneh, sama saja kalian seperti para pemecah belah agama, yang menganggap Allah itu tidak ada. Cukup dengan pemahaman atau pengertian atau hafalan yang ada di otak sendiri saja sudah cukup. Jadi sampai di sini sudah paham bahwa mujadid itu menyampaikan hal baru atau asing atau aneh yang tidak ada di Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi ada di Lauh Mahfuz yang memang harus disampaikan kemudian atau setiap 100 tahun sekali. Mujadid di akhir waktu dari akhir zaman yang seharusnya sudah muncul di tahun 2024 adalah mujadid terakhir. Mujadid itu tidak lain adalah Buddha Angon atau Satrio Piningit yang tidak belajar ilmu agama, tetapi diajarkan agama seperti para nabi. Juga diajarkan hal baru atau asing atau aneh yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang harus disampaikan sebagai pembaharuan dan koreksi dalam Islam agama yang batin yang telah dirusak oleh para pemecah belah agama dan pengikutnya. Mujadid terakhir pernah bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa tidak pernah dijelaskan orang yang sudah beragama seperti apa? Jawaban beliau, kalau saya jelaskan bahwa orang yang sudah beragama seperti saya, maka sahabat dan seluruh umat, saya akan stres dan gila. Jadi sudah terjawab siapa sebenarnya Buddha Angon Satrio Piningit, dan kenapa mujadid atau pembaharu belum muncul. Demikian pembahasan video kali ini. Terima kasih atas like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.